Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang memburu buronan tersangka pembunuhan di Desa Gunung Terang, Tulang Bawang Barat pada Kamis dini hari. Untuk sampai ke lokasi, mobil polisi harus terseok-seok melintasi jalan tanah yang becek dan licin. Di awal penggerbekan, polisi tidak menemukan keberadaan tersangka. Namun setelah digeledah, tersangka ternyata bersembunyi di plafon. Tersangka pun diminta turun dan ditangkap. Buka lu pintu. Udah diam. Kamu tolong diiniin. Dari belakang. Udah nanti dijelasin. Belakang. Dari belakang. Pakai celana kau. Ya terus aja nanti. Udah. Diam. Penyergapan buronan kasus pembunuhan ini dipimpin oleh Katim Tekap 308 Polres Tulang Bawang, Bribka Muhajirin. Menurutnya, tersangka bernama Syarifuddin berusia 52 tahun ini terlibat kasus pembunuhan pada April 2016 lalu terhadap seorang warga di area hutan tanaman industri Register 44 Tulang Bawang Barat. Korban tewas dianiaya oleh 5 orang. 4 teman tersangka telah ditangkap lebih awal. Selama buron, tersangka tinggal berpindah-pindah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Udah, Bu. Polisi Polresta Bandar Lampung Kamis siang menangkap 3 tersangka narkoba yang melibatkan 2 polisi dan seorang lagi warga sipil. Ketiga tersangka yakni Bribtu ZO yang bertugas di bidang teknologi informasi dan komunikasi Polda Lampung, Bribtu EA yang berdinas di Satreskrim Polres Metro, dan seorang warga sipil berinisial BA. Ketiganya ditangkap saat transaksi jual beli pil ekstasi di kawasan Indekos di Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Penyelidikan 2 polisi yang terlibat kasus narkoba kemudian diserahkan ke bidang Propam Polda Lampung. Terkait adanya 2 polisi yang terlibat kasus narkoba, Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugianto mengatakan tidak akan memberikan keringanan hukum. Jika terbukti keduanya akan dipecat dari instansi Polri. Sama prosesnya lapangan lebih berat daripada masyarakat umum karena polisi adalah penegak hukum yang tahu aturan dalam undang-undang. Hukumannya masih lebih tinggi berat. Tetap proses sidik pidana jalan, proses KKE-nya juga jalan. Nggak ada toleransi, harga mati itu. Oknum yang diamankan itu? Ya. Koordinasi Bapak Kabid Propam ya? Untuk ini sejauh ini penangkapan itu terhadap oknum polisi itu memang ada di Polres Bandar Lampung, Pak Kapolres. Ke Pak Kabid aja. Siap. Makasih Pak Kapolres. Pada kasus ini, polisi Polresta Bandar Lampung menyita barang bukti narkoba pil ekstasi dan 1 pucuk senjata api rakitan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk menangkap pemasoknya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Di penjara selama 20 tahun bukanlah waktu yang singkat. Namun hal inilah yang menjerat Aldino dan Yovan Vigo karena terlibat sebagai bandar narkoba. Kamis siang, tersangka yang ditangkap oleh Polsek Natar itu kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Selatan. Dari kedua tersangka, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu ukuran besar, timbangan digital, bong, dan ratusan plastik klip. Keduanya ditangkap saat bertransaksi jual beli sabu-sabu di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Menurut tersangka, sabu-sabu itu dipasok oleh seorang temannya berinisial A yang kini masih buron. Dari awal bulan 1 sampai kena ini, Pak. Terus kamu dari mana barangnya? Ini Pak, dia yang dari Aan. Dari Aan, Pak. Saya ini. Apa? Dari Aan, Pak, sisi transfer. Oh gitu. Iya. Berapa untung ini penjualan? Per gram berapa untungnya? Enggak tentu, Pak. Berapa untungnya? 1.000, Pak. 1.000 apa? Juta? Iya.
Adanya ini berawal dari transaksi narkoba yang sering terjadi di daerah Wilkum Polsek Natar yang sudah berlangsung cukup lama, sehingga pelaku sudah diindus dan sudah dipantau oleh Kapolsek dan rekan-rekan, sehingga kemarin berhasil dilakukan penangkapan dan BB yang didapat kurang lebih 25 gram, hampir seperempat kilo ya. Kedua tersangka kini dipenjara di Polres Lampung Selatan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok narkoba kepada tersangka. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah sempat buron selama 1 bulan, tersangka pencuri rumah kosong bernama Denny Andika Kamis siang ditangkap polisi sektor Baradatu Waikanan. Tersangka sempat buron selama 1 bulan setelah membobol rumah tetangganya yang sudah kosong ditinggalkan mudik pada Hari Raya Idul Fitri pertengahan Mei lalu. Tersangka berhasil masuk rumah korban dengan cara merusak kunci pintu rumah korban. Tersangka pun leluasa mengambil barang-barang berharga di dalamnya seperti motor, kompor gas, jam tangan, dan televisi. Kepada polisi, tersangka mengaku mencuri baru 1 kali itu saja. Tersangka mengaku nekat mencuri karena terlilit hutang. Kosong, Pak. Orangnya lagi mudik. Katanya kamu tetangga yang korban ini ya? Iya, benar, Pak. Di mana rumahnya? Di Tiwalak, Pak. Sampingan rumahnya? Iya. Motor, handphone, jam tangan, TV sama receiver, sama gas sama tabungnya, Pak. Pelaku adalah tetangga korban sendiri, tidak ada batas rumah, jadi mereka sangat gampang. Kejadian diperkirakan jam 2 malam. Pasalnya kita terapkan pasal 363 pencurian dengan pemberatan ancaman 7 tahun penjara. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang-barang hasil curian tersangka di rumah korban yang belum sempat dijualnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan.